Pesta Demokrasi Pemilu 2024 merupakan peristiwa yang sangat penting untuk masyarakat Indonesia. Salah satu hal yang bisa berdampak adalah terhadap dunia ekonomi dan investasi. Bagaimana sih caranya untuk kalian bisa lebih aman investasi di tahun politik ini? Bersama saya Putri Manggiasih, saya akan memberikan beberapa tips, rekomendasi, dan strategi bagaimana caranya kalian bisa investasi yang aman di tahun politik ini. Strategi yang pertama adalah diversifikasi portofolio. Apa itu yang dimaksud dengan diversifikasi? Yaitu adalah kalian harus menyebarkan jenis-jenis aset yang kalian punya. Jadi jangan cuma investasi di salah satu saja ya. Misalnya kalian investasi di saham, terus kalian juga punya di reksadana atau di emas. Jadi kalau misalnya ada sewaktu-waktu nilai sahamnya kalian misalnya turun, nah kalian ada backupnya kalau misalnya investasi yang di emas dan reksadana masih aman harganya atau nilainya. Yang kedua adalah cermati sektor potensial. Kalau misalnya kondisi yang sekarang ini mungkin misalnya saham pertambangan atau nikel, itu kalian bisa memiliki saham itu ya. Karena kalau misalnya memang program hilirisasi dari nikel itu diteruskan oleh pemerintahan selanjutnya, mungkin nilai saham ini akan naik. Itu misalnya ya. Jadi mungkin kalian harus punya cermati sendiri sektor potensial versi kalian masing-masing gitu. Ini misalnya kalau misalnya terjadi penerusan dari program hilirisasi nikel. Yang ketiga adalah teliti background investasi. Kalau misalnya kalian tadi udah milih misalnya saham nikel, berarti kalian harus lihat nih nilai fundamental dari perusahaan yang tadi, perusahaan pertambangan yang tadi, apakah memang layak untuk diinvestasikan. Kalau misalnya tidak, mungkin kalian bisa lihat saham yang lain, saham nikel pertambangan yang lain, gitu ya. Yang keempat adalah pantau berita ekonomi dan politik, pastinya. Selalu aware apa yang terjadi di negara Indonesia ini. Mungkin misalnya ada kebijakan suatu hal yang membuat nilai investasi kalian turun. Nah, itu harus diperhatikan ya. Jangan sampai kalian mempunyai aset investasi yang bisa turun karena kalian tidak tahu adanya berita yang terjadi di negara Indonesia ini. Yang terakhir adalah poin kelima, yaitu evaluasi dari investasi kalian. Kalau misalnya kalian udah melakukan investasi di beberapa aset, kalian harus selalu pantau ke semuanya investasi yang sudah kalian lakukan. Sehingga kalau misalnya ada sesuatu hal atau terjadinya penurunan atau kerugian dari investasi yang satu, kalian bisa mengganti dengan aset yang lain. Gitu. Jadi jangan menutup kemungkinan bahwa kalian misalnya tidak suka dengan politik. Nah, jangan sampai kalian juga tidak mengikuti berita politik karena bisa saja itu berdampak terhadap investasi yang sudah kalian lakukan. So, buat kalian, kalau misalnya kalian belum berinvestasi, alangkah baiknya kalian berinvestasi dengan melihat kondisi politik dan ekonomi yang sedang terjadi di negara Indonesia ini. Sehingga investasi yang kalian bisa lebih efektif bagi kalian supaya untuk mendapatkan tujuan yang kalian sesuaikan. Demikian materi BTS hari ini, semoga bisa bermanfaat buat kalian yang mau investasi di tahun politik ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di share untuk materi BTS hari ini. Saya Putri Manggiasih, pamit.